Seperti biasa, izinkan saya bacakan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke awan, singgah sejenak di dahan cemara. Puasa melatih sabar dan keimanan agar hidup lebih tenang dan bahagia. Alhamdulillahillazi fadolana al-kasirin min ibadil mu'minin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang menjadi pertanyaan itu, siapakah orang-orang yang beriman? Seperti itu. Jadi orang yang beriman itu otomatis adalah seseorang yang sudah memiliki iman seperti itu. Bagaimana caranya seseorang itu biar bisa memiliki iman? Nah, otomatis kita itu supaya mempunyai iman harus mencari seorang yang mursyid, yang kamil mukamil, yang eh, beliau itu adalah Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Jadi ketika pada masa zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ruhul Amin itu adalah Malaikat Jibril. Dan pada masa sahabat-sahabat, Ruhul Amin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa sekarang kita ini, Ruhul Amin itu adalah guru mursyid kita. Sultan Aulia fi hadza zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masl Qadasul Syirah. Nah, karena apa? Ruhul Amin ini lidahnya itu menjadi pena Allah untuk menanamkan, mengukirkan kalimat la ilaha illallah di dalam kalbu kita seperti itu. Jadi pena Allah itu apa? Pernah pengarsa Abah Aus bertanya kepada saya, penanya Allah itu apa? Kata pengarsa Abah. Saya diam nggak tahu kan gitu. Kemudian pengarsa Abah mengeluarkan lidahnya sambil ditunjuk dengan tangan kanannya. Ini sambil dikeluarkan lidahnya. Ini penanya Allah. Jadi rupanya penanya Allah itu adalah lidahnya para mursyid kamil mukamil. Gitu. Jadi menulis di dalam Lauh Mahfuz murid-murid beliau. Jadi Lauh Mahfuz murid-murid itu ada di dalam dada kita, dalam kalbu kita. Kalimat pertama yang dituliskan di Lauh Mahfuz kita itu adalah kalimat La ilaha illallah. Seperti itu. Jadi kalimat La ilaha illallah itu juga adalah merupakan kalimat takwa. Itu. Jadi siapapun yang sudah mendapatkan talqin zikir, maka dia sudah menjadi orang yang beriman dan sudah mempunyai takwa. Itu. Malah orang yang sudah ditalqin zikir itu, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Jadi kata pengarsa Abah, di dalam malam ketetapan itu harus ada yang menetapkan, harus ada yang ditetapkan, dan harus ada yang menerima ketetapan tersebut. Jadi di mana saja tempat ketetapan itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan itu. Jadi makanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru kita, pengarsa Abah Aus itu menjadikan setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan. Itu. Makanya beliau memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunat syukur Lailatul Qadar pada setiap 10 hari terakhir setiap bulan seperti itu. Karena mengambil daripada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Jadi itu diambil dari hadis riwayat Tabrani seperti itu. Makanya bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya, terutama bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran. Amal-amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya, pintu-pintu surga dibuka,
pintu neraka ditutup, seperti itu. Jadi terdapat juga di bulan Ramadan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa bulan Ramadan ini untuk mempererat tali silaturahmi kita. Seperti itu. Jadi puasa ini juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Jadi ada puasanya orang yang umum itu. Kalau puasa orang umum itu dia hanya sekedar menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa seperti itu. Kemudian di atasnya lagi ada puasa khusus, yaitu puasa yang dilakukan sebagaimana puasa umum tadi, tapi ditambah dengan menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga pandangannya, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar seperti itu. Selanjutnya ada tingkatan puasa itu puasa sangat khusus. Itu. Jadi puasa sangat khusus ini itu puasa yang dilakukan sebagaimana puasa khusus tadi ditambah dengan berpuasa dari keinginan-keinginan buruk, pikiran-pikiran buruk, pikiran tentang duniawi, dan juga menahan hati dari hal-hal selain Allah secara totalitas. Itu. Jadi makanya kita sebagai murid pengersa Abah, puasa kita itu adalah puasa khusus bil khusus. Gitu. Jadi makanya sebenarnya puasa yang kita laksanakan ini adalah perjalanan pulang kita ke dalam diri kita. Jadi kita itu dari keterikatan menuju kepada kebebasan. Dari keramaian menuju kepada keheningan. Dari ego kita itu menuju kepada cahaya kesadaran sejati itu. Jadi puasa ini melatih kita untuk tidak lagi melihat ataupun mencari-cari kesalahan orang lain lagi. Tetapi kita sudah bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Jadi misalnya kita lihat sahabat kita itu punya kekurangan. Nah, kita tidak boleh menjustis mereka itu ataupun menghakimi mereka. Tetapi kita harus langsung mengintrospeksi diri kita. Bahwa masih adakah kekurangan yang pada teman kita itu tadi di dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau masih sama kita seperti dia itu yang kita lihat kurang, kita harus cepat-cepat memperbaiki diri kita. Gitu. Tetapi kalau sudah tidak ada, kita harus bersyukur karena sudah diperbaiki oleh Allah dan terus kita wajib untuk memeliharanya itu. Makanya dalam berpuasa ini, apakah kita memang benar-benar merasakan lapar bukan karena tidak makan, tetapi karena jiwa kita haus akan makna segala sesuatu itu. Juga pernahkah selama ini kita berpuasa itu bukan hanya dari makanan, tetapi juga kita harus berpuasa dari kegelisahan kita, dari amarah kita, dan dari ego yang merantai kita itu. Harus bisa seperti itu. Makanya puasa itu bukan hanya menahan, tetapi puasa itu merupakan perjalanan menuju kesadaran sejati. Jadi bukan hanya mengekang tubuh kita saja, tapi juga harus bisa membebaskan jiwa kita itu. Jadi makanya di dalam kita berpuasa itu, kita belajar menerima. Apa yang kita terima? Ya menerima segalanya yang hadir dalam hikmahnya seperti itu. Kemudian kita harus bisa melepaskan. Kita belajar melepaskan, melebur dari keterikatan pada dunia yang fana ini, seperti itu. Dan juga mempersilahkan. Kita belajar mempersilahkan, membuka ruang bagi ketenangan, keikhlasan, dan keberlimpahan makna. Makanya ketika kita berusaha menahan diri kita dari rasa lapar, sebenarnya ada pelajaran yang kita temukan, yaitu kesejatian rasa. Bahwa kenyang itu bukan hanya soal perut saja, tapi tentang hati kita yang penuh dengan kesadaran. Seperti itu. Ketika kita mampu menahan amarah,
sebenarnya kita justru itu menemukan kedamaian, ya kan? Jadi kebahagiaan itu bukan tentang kita menang saja, tapi bagaimana kita merelakan yang tak perlu kita genggam lagi. Jadi kita lepas seperti itu. Itu. Ketika kita menahan keinginan kita akan segala sesuatu, kita justru sebenarnya menemukan keberlimpahan. Bahwa yang kita butuhkan selama ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah. Betul. Hanya saja itu kita karena terhijab, masih tertutup oleh nafsu kita, jadi sehingga kita merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betul. Jadi makanya dalam menjalankan puasa ini, kita harus mencontoh, mengikuti guru mursyid kita, pengarsa Abah Awas. Itu. Yaitu bagaimana? 10 menit sebelum maghrib masuk, kita itu tawasulan. Nah, tawasulan ini tadi supaya seperti yang diceritakan di dalam mangkobah tadi. Tuan Syekh itu hadir di setiap murid-muridnya yang ketika akan memulai berbuka puasa, membaca tawasulat, beliau hadir seperti itu. Hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah majelis kita. Itu pengarsa Abah Aus hadir. Itu coba rasakan besok kan, besok itu. Jadi 10 menit sebelum kita berbuka puasa tawasulan seperti itu. Jadi kemudian nanti kalau sudah mau menunggu azan maghrib tiba, kita membaca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min syaqati wan nar. 3 kali seperti itu. Kemudian disambung lagi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 3 kali juga. Baru habis itu ketika azan berkumandang, kalau Abah Hanum dulu mencontohkan langsung tepuk tangan seperti itu, bergembira, tanda bergembira dengan datangnya azan maghrib, tanda kita berbuka puasa seperti itu. Jadi kita harus juga mencontoh, karena pengarsa Abah Aos juga seperti gitu, ketika sudah berkumandang azan langsung tepuk tangan bergembira seperti itu. Nah itu. Jadi makanya sholat-sholatnya juga kita ikutin bagaimana pengarsa Abah Aus melaksanakannya. Dan sholat tarawih itu jangan ditutup dengan witir. Witirnya nanti setelah kita qiyamul lail seperti itu. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.